Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafrizan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang sangat menarik di kalangan masyarakat, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial tersebut adalah perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pekerja buruh karena adanya perselisihan hak. Karena perselisihan hubungan industrial tersebut adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahaan tersebut dengan pekerja atau serikat pekerja yang berkaitan dengan hak kepentingan atau hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dikenal dengan PHI adalah dengan cara menyelesaikan masalah antara pekerja, pengusaha dengan musyawarah. Kalau gagal bisa melewati dengan mediator, pihak ketiga atau pihak ketiga yang netral. Jika masih gagal, baru dilanjutkan ke pengadilan. Hubungan industrial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang ini sering disingkat dengan Undang-Undang PHI yang merupakan landasan hukum utama dalam menyelesaikan berbagai konflik yang muncul dalam hubungan antara pekerja buruh atau serikat pekerja buruh dan perusahaan-perusahaan. Undang-undang PPHI tersebut mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian, mulai dari upaya penyelesaian dari luar pengadilan hingga jalur litigasi. UU PPHI tersebut mencakup beberapa jenis dalam mengatur konflik tersebut, yaitu pertama perselisihan hak. Konflik yang timbul karena ketidakpatuhan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau undang-undang kenata kerjaan. Contohnya seperti sengketa terkait upah, pesangon, atau terkait cuti para pekerja. Yang kedua itu ada perselisihan kepentingan, yaitu perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja atau perusahaan, misalnya negosiasi kenaikan upah atau perubahan kondisi kerja. Yang ketiga yaitu ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sengketa yang berkaitan dengan proses dan alasan PHK termasuk besar pesangon dikeluarkan pekerja tersebut dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah perselisihan antara serikat pekerja. Konflik yang terjadi di antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan, yaitu konflik yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mekanisme penyelesaian itu adalah UU menekankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Mekanisme yang diatur itu meliputi perlindungan bapetrat. Perlindungan langsung antara pekerja buruh dan pengusaha ini merupakan upaya yang paling utama dalam menyelesaikan perselisihan. Yang kedua adalah mediasi, yaitu penyelesaian dengan bantuan mediator netral yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah konsiliasi, yaitu proses yang melibatkan konsiliator netral yang memberikan rekomendasi penyelesaian. Yang keempat ada arbitrase, yaitu penyelesaian yang melalui arbitrase yang keputusannya mengikat secara hukum. Arbitrase memerlukan kesepakatan yang tertulis dari kedua belah pihak. Yang kelima itu adalah pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jika semua upaya di atas yang saya bilang tadi gagal, perselisihan dapat dibawa ke PHI untuk diputuskan secara hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian dengan prioritas utama pada upaya penyelesaian secara damai sebelum berlanjut ke jalur pengadilan. Saya akan memberikan slide tentang perundingan bapetrat tersebut. Perundingan bapetrat tersebut adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha pekerja serikat. Perundingan bapetrat ini perundingan pertama. Jika perundingan bapetrat ini gagal, jika perundingan bapetrat ini tidak mencapai kesepakatan, dia akan dilanjutkan ke perundingan tapetrat. Saya akan memberikan mekanisme
mekanisme perundingan bapitrak tersebut. Perundingan bapitrak tersebut adalah kalau dia mencapai kesepakatan, dia akan ditandatangani dan disetujui oleh pihak pengadilan. Jika tidak disetujui, dia akan ditawarkan melalui konsolidasi atau mediasi. Konsolidasi itu melanjut ke arbitrase, baru dia ke undang-undang perselisihan hubungan industrial. Jika dia melanjutkan ke mediasi akan, jika dia masuk mediasi dan akhirnya mencapai kesepakatan, dia akan melanjutkan ke perjanjian bersama dan ditangani kedua belah pihak dan didaftarkan secara sah. Jika dia tidak mencapai kesepakatan, dia akan diatur dalam undang-undang PPHI tersebut atau perselisihan hubungan industrial, dan langsung yang akan diurus oleh pengadilan dan dieksekusi oleh pengadilan. Begitulah yang saya dapat sampaikan. Lebih sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari tentang penyelesaian hubungan industrial tersebut. Jadi kalau perusahaan dengan pekerja tersebut, sebenarnya mereka kedua belah pihak tersebut telah dilindungi oleh secara hukum atau secara sistematis, secara komprehensifnya telah dilindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang melanggar hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.